lengkap kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV. Ada jurnalis senior Kompas TV, Wahid Mukaidori di Surabaya, Jawa Timur. Dan juga ada Dian Silitonga di DPP PKS Jakarta. Kita akan ke Surabaya terlebih dahulu bersama dengan Wahid. Jadi selamat petang Wahid. Jadi Anies Baswedan ini resmi ya berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Apakah Anies yakin Muhaimin ini bisa membantu menaikkan elektoralnya di Jawa Timur? Sore ini loh, saya kira apa yang tadi dilihat bersama di dalam deklarasi di Hotel Majapahit Jalan Tunjungan Surabaya, semua tahu mereka saling memuji, mulai Surya Paloh memuji pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, dan juga Anies Baswedan memuji Muhaimin, Muhaimin memuji Anies Baswedan. Ini adalah pasangan yang menurut Surya Paloh ibarat botol dengan tutupnya, sudah lengkap. Saya pikir dari sisi elektoral ini juga diuntungkan Anies Baswedan karena selama ini dalam berbagai survei Anies Baswedan memang di Jawa Timur relatif kurang. Maka dengan adanya menggandeng PKB dalam hal ini Muhaimin yang memang basisnya di Jawa Timur, diharapkan ini bisa menaikkan elektoral pasangan ini. Karena bagaimanapun juga sekalipun Nahdliyin itu berada di banyak partai, namun tentu semua tahu bahwa PKB menjadi penyokong utama dari kalangan Nahdliyin. Ini diharapkan bisa menjadi pelecut bagi pasangan ini untuk menaikkan suara nanti ke depan pada Pilpres 2024 yang akan datang untuk dari Jawa Timur. Karena selama ini apa yang terjadi di dalam Pilpres, Jatim dan Jawa Tengah adalah penentu pemenangan pilihan presiden. Oleh karena itu ketika Jawa Barat atau DKI mungkin akan lebih longgar Anies, sementara di Jawa Timur akan lebih berat, maka yang menjadi daya dongkrak adalah Muhaimin Iskandar melalui jaluran PKB. Mudah-mudahan ini apa yang mereka harapkan ini bisa kita lihat nanti seperti apa kiprahnya. Tapi juga masih butuh ujian, masih butuh tantangan karena di Jawa Timur ini juga PKB juga tidak sendirian karena warga Nahdliyin di Jawa Timur ini juga tidak hanya ke PKB namun juga ada ke partai lain. Namun PKB tentu dengan basis pemilihnya yang dari NU diharapkan bisa menutup apa yang menjadi kelemahan dari pasangan Anies Baswedan. Ini loh. Ya, NU sendiri juga sudah mengeluarkan pernyataan ya tadi bahwa tidak boleh ada yang mengatasnamakan NU, partai manapun atau bakal capres manapun. Apakah kira-kira ini akan berpengaruh terhadap suara Muhaimin Iskandar nanti di Jawa Timur, Wahid? Ini tergantung bagaimana nanti gerakan yang dilakukan oleh para kader-kader PKB. Memang benar bahwa pada saat ini, pada pengurusan PBNU sekarang ini mengambil posisi dan jarak yang sama dengan semua partai. Karena memang harus diakui, Nahdliyin tidak hanya ada di PKB, tapi ada di partai lain, ada di P3, Golkar, bahkan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, termasuk di partai-partai lain. Tapi bahwa suara PKB yang dominan itu adalah suara Nahdliyin, baik itu di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Ini yang menjadi harapannya Nasdem, harapannya Anies Baswedan, dan harapan koalisi perubahan agar apa yang selama ini menjadi titik lemahnya Anies di Jawa Timur bisa didongkrak oleh PKB. Ini ujian bagi koalisi ini, bagi pasangan ini. Karena apabila Jawa Timur bisa dikendalikan, bisa didongkrak oleh PKB, maka tidak salah mereka memilih Muhaimin Iskandar. Tapi itu masih akan kita coba, karena tentu pasangan lain, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang lain juga tidak tinggal diam. Dia juga harus mengincar, karena memang Jawa Timur ini basis Nahdliyin dan Jawa Tengah juga demikian, termasuk nasionalis dan segala macam. Maka dua provinsi ini yang akan menjadi kekuatan untuk Pilpres 2024 mendatang. Baik, dari Wahid yang berada di Surabaya, saya bergeser ke jurnalis Kompas TV Dian Silitonga.